Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia. Siapa sangka, di lereng Gunung Lawu sebelah barat, ada sebuah tempat yang menjadi saksi sejarah, bagaimana beratnya perjuangan para gerilya angkasawan di zaman Perang Kemerdekaan dulu. Yaitu berwujud tugu atau Monumen RRI, Radio Republik Indonesia, Balong. Tepatnya di Desa Balong, Kecamatan Jenawi, Karanganyar, Jateng. Lalu mengapa banyak yang menyebut monumen tersebut dengan nama Monumen Radio Kambing? Sejak Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu di tahun 1945, secara hukum perang, semua properti atau aset milik Jepang di semua tanah jajahannya wajib diserahkan kepada sekutu. Begitu pula semua stasiun dan pemancar radio yang tersebar di seluruh Indonesia. Semuanya wajib diserahkan kepada sekutu sebagai pihak pemenang Perang Dunia II. Namun, tentu saja para pemuda dan pejuang Indonesia enggan memberikan semua barang dan properti tersebut kepada sekutu. Karena para pemuda dan pejuang sudah tahu, bahwa kedatangan sekutu ke Indonesia diboncengi oleh pihak tentara Belanda. Sehingga daripada diberikan kepada pihak sekutu dan Belanda, lebih baik dipakai sendiri untuk modal meneruskan perjuangan yang sudah diproklamasikan sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945 silam. Termasuk stasiun pemancar radio RRI Surakarta dan semua peralatannya di kota Solo di zaman itu. Saat itu manuver pasukan Belanda semakin menggila, terutama dalam agresi militer yang kedua. Atau dalam rentang waktu Perang Kemerdekaan antara tahun 1947 hingga 1949. Hal ini, karena banyak stasiun radio yang dipakai oleh para pejuang yang kerap disebut para angkasawan di waktu itu. Terutama dalam menyiarkan propaganda dan komando perjuangan. Dan siaran tersebut bisa diterima dengan baik oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan juga oleh dunia internasional. Ini karena siaran juga menggunakan bahasa-bahasa luar negeri seperti bahasa Inggris, Jepang, China, serta bahasa Arab. Siaran perjuangan tersebut dianggap menjadi penghalang serius bagi Belanda, yang ingin menguasai kembali bumi Indonesia. Akibatnya, semua stasiun radio yang ditemui, langsung disita atau disegel. Bahkan banyak yang dirusak peralatan pemancarnya atau dibom lokasi studionya. Pesawat-pesawat Belanda tak kenal lelah berputar-putar di atas langit untuk melacak keberadaan stasiun radio yang dicurigainya. Begitu pula dengan keberadaan pemancar stasiun radio RRI di kota Solo atau Surakarta. Juga menjadi target akan dirusak atau disita oleh pihak Belanda. Saat itu, Belanda berhasil menguasai kota Yogyakarta pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Bahkan berhasil menawan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Bung Hatta, serta beberapa menteri dan stafnya. 2 hari setelah peristiwa itu, pasukan Belanda tiba di kota Surakarta. Sesuai kabar santer, akan langsung merebut stasiun RRI Surakarta. Oleh Raden Maladi sebagai pimpinan RRI Surakarta di kala itu, langsung mengungsikan perangkat vital pemancar radio ke arah timur. Yaitu ke arah lereng Gunung Lawu dengan cara diam-diam di malam hari. Di saat itu, mengungsikan perangkat pemancar radio bukan hal yang mudah. Terlebih dalam suasana perang, tentu banyak mata-mata musuh yang berkeliaran di mana-mana. Bahkan berat peralatan pemancar itu sendiri sekitar 1,5 ton, dan harus diangkut secara diam-diam. Selain banyak mata-mata musuh, patroli pasukan Belanda juga hilir mudik di jalan-jalan baik di kota Solo atau kota-kota sekitarnya. Mereka mencegat dan memeriksa setiap kendaraan yang dicurigainya. Akhirnya, perangkat pemancar berhasil dibawa menuju wilayah Karangpandan. Sesuai rencana akan dibawa ke atas lagi menuju kawasan Tawangmangu. Namun naas karena mobil pengangkut sudah tua, maka tidak kuat untuk menanjak lagi. Apalagi kondisi jalan di zaman itu masih sempit dan belum mulus seperti sekarang. Dan jenis mobil yang dipakai hanyalah jenis truk Chevrolet tua, sehingga laju mobil hanya sampai di desa Puntuk Rejo, atau jalan arah menuju ke Candi Suku dan Candi Ceto. Warga desa pun secara kompak bergotong royong ikut meneruskan mengangkut peralatan pemancar tersebut. Maklum saat itu warga desa sangat tinggi rasa nasionalisme dan patriotismenya, sehingga mereka sangat mendukung penuh perjuangan para gerilyawan RRI. Uniknya, aksi mengungsikan pemancar tersebut dilanjut dengan menggunakan tiang listrik, artinya diangkut dengan hanya berjalan kaki secara estafet dari desa ke desa. Walaupun demikian, mereka mengangkutnya hanya berani di malam hari. Karena patroli Belanda tak henti-hentinya mengawasi keadaan dari pesawat udara. Setelah 4 hari diangkut dengan menggunakan tiang listrik, akhirnya sampai di Desa Balong di Kecamatan Jenawi, Karanganyar. Dan segera disembunyikan oleh warga desa di sebuah kebun yang terpencil.
Dan salah satu saksi sejarah yang saat ini masih hidup, yang saat itu ikut membantu menyembunyikan pemancar tersebut adalah Karso Pawiro. Sekarang umurnya sudah 120 tahun. Karso Pawiro, walaupun umurnya sudah 120 tahun, namun masih lancar diajak bicara ataupun wawancara. Menurutnya, seminggu setelah pemancar itu disembunyikan di kebun warga, kondisi desa Balong, terutama di Dusun Balong sendiri langsung menjadi target patroli Belanda setiap harinya. Dan puncaknya desa Balong dihujani bom oleh Belanda dari segala arah, baik dari pesawat udara ataupun dari tank-tank pasukan Belanda. Namun beruntungnya, lokasi tempat menyembunyikan pemancar radio tetap aman. Dan para pejuang angkasawan radio segera membuat studio siaran dengan desain yang sangat darurat. Bahkan mereka membuat ruangan studio siaran persis di samping kandang kambing milik warga. Bahan-bahan yang dipakai juga dari bahan-bahan seadanya dari sekitar kebun dan rumah warga desa terdekat. Sehingga tak heran di tengah-tengah siaran radio seringkali terdengar suara latar embik kambing embek, embek. Karena kejadian sejarah itulah, maka banyak yang menyebut stasiun RRI darurat itu dengan sebutan radio kambing hingga saat ini. Walaupun tiap hari dicari oleh pasukan Belanda, namun hebatnya posisi studio radio kambing darurat itu tetap aman. Dalam hal ini, warga desa Balong patut diacungi 1000 jempol. Ini karena mereka benar-benar kompak dalam aksi tutup mulut. Walaupun banyak mata-mata Belanda dan pasukan Belanda yang menginterogasi, namun mereka pura-pura tidak tahu keberadaan atau posisi radio kambing tersebut. Dalam sejarah, stasiun radio kambing itu berhasil menyiarkan kondisi dan perlawanan para pejuang, agitasi, serta komando perjuangan antara bulan Februari tahun 1949 hingga awal tahun 1950. Adapun para operator dan penyiarnya, dilakukan oleh para pegawai RRI Surakarta yang kala itu ikut mengungsi ke desa Balong. Siaran dari radio tersebut juga menjalin hubungan dengan Radio Perjuangan Republik Indonesia yang lain, yang juga melakukan siaran dari tempat persembunyian masing-masing, seperti Radio Perjuangan di wilayah Jawa dan Sumatera, sehingga perannya sangat vital sekali dalam menyebar informasi terkait perjuangan di zaman revolusi dulu. Dari siaran RRI di desa Balong ini, pihak Belanda dibuat malu di dunia internasional. Karena nyatanya perjuangan bangsa Indonesia masih berkobar-kobar dalam melawan Belanda. Hal ini jauh bertolak belakang dengan informasi atau keterangan resmi dari pihak Belanda yang diberikan kepada dunia internasional. Hebatnya lagi, walaupun lokasinya di kebun dekat kandang kambing, namun RRI Darurat Balong juga dilengkapi dengan sarana sambungan telegraf. Sehingga bisa melancarkan arus informasi kepada jaringan radio amatir, serta kepada kantor-kantor berita di luar negeri. Seperti kantor berita di London, Berlin, Swiss, dan Swedia. Kondisi tersebut tentu membuat pihak Belanda menjadi kalang kabut, karena boroknya terus diumbar oleh siaran RRI kepada dunia internasional. Dan puncaknya, saking marahnya, Belanda mengirim pasukan khusus untuk membasmi siaran dan studio RRI Balong tersebut. Mereka menyerang desa Balong secara brutal, bahkan mengebom dari segala arah, yaitu dari arah Karangpandan, Ngerambe, Sragen, serta Kebakramat dengan panser, tank, serta pesawat terbang. Dengan terpaksa, para pejuang angkasawan RRI Balong angkat kaki dan lari, serta mengungsi ke arah timur ke atas lereng Lawu. Namun perangkat pemancar sebelumnya sudah disembunyikan terlebih dahulu. Dan setelah revolusi selesai, pemancar tersebut diambil kembali. Dan sampai sekarang masih tersimpan baik di Museum Monumen Persolo. Sumber, majalah kisahnyata.com. Sampai dugi Karangpandan, saking pundi Jawa Timur. Sini, king sini niku. Nggih, anu radione. Nggih. Niku terus sampai dugi Karangpandan, sampai angsal ngoyak dugi Solo. Terus betul tengah Groso langsung Balong. Balong kula wis ngungsungi kene. Ngungsungi anu niku. Melu nyugi. Nggih, nyugi radio. Anu kecamatan sakniki dadi terminal. Oh, nggih. Oh, kecamatan sakniki sing dadi terminal. Terminal anu. Balong. Pasar Balong. Nggih, saya cek kelingan ya. Kula temu ngungsungi ndek kan wabungan iki. Ajeng ketepang. Nggih. Seminggu niku nampal teng Karangpandan. Ini dawah ten gunung niku. Anu di bumi ngoten nggih. Nggih, kula didongeng. Tahu didongeng. Seru. Riyen.
Yen ben tuku Oh, tuku cilik nika. Nggih. cilik niku. Niku kaya omah cilik. Oh, dikai omah cilik. Nggih, kangge Nggih, kandange wedhus pundi? kandang wedhus. Enten kandange wedhus cedhake. Ini acara untuk menyambut 2 tahun berdirinya komunitas Semak Belukar. Nah, biar tujuan ke sini itu biar teman-teman semuanya pada tahu kalau di sini tuh ada petilasan bekas perjuangan di era kemerdekaan seperti itu. Tapi sayangnya ya harapan saya tempat ini bisa terawat lagi, lebih terawat lagi. Karena saya lihat ada beberapa yang sudah tidak terawat lagi. Ranganyar khususnya itu mungkin mereka hanya mengenal candi-candi, candi Suko, candi Cetho, Terus kemudian terakhir Giri Bangun. mungkin ada harapan untuk Harapan saya terus. ya memang pendidikan sejarah itu kan untuk membangun karakter nasionalisme, Mas. Jadi kalau pendidikan sejarah itu menghilangkan karakternya, jadi hanya menerapkan pada pembelajaran hafalan, itu kita tidak akan mengena. Tapi kalau nasionalismenya itu dibangkitkan lewat cerita-cerita heroik yang pernah dilakukan bangsa ini, mungkin republik ini bisa bertahan lebih lama. Iya. Nasionalismenya yang tinggi. Mereka tidak berperang, tetapi mereka tidak mengkhianati TNI. Bisa dibayangkan kalau TNI itu sembunyinya di sini,